pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Sadundal hondosa sai burjunaho, unang sisahan di parangeho, anak hati uron bantiruanho, Yesus pangasakon ikon monangho, jalo pangurupion siat Tuhan Yesus, dapot tohagogon ngado pangusuli. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam renungan harian Rabu 25 Agustus 2021 HKBP Resort Maranatha Rawalumbu. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 5. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 5 ayat 5. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, berjaga-jaga, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak terang, anak-anak siang dikatakan di dalam firman Tuhan, yang selalu berjaga-jaga, waspada terhadap tipuan atau kelicikan iblis, sehingga selalu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, terlepas dari segala kesulitan atau pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Tetap berjaga-jaga agar tetap di dalam kebenaran itu. Tinggallah di dalam pokok anggur yang benar itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika ada orang yang meragukan tentang Tuhan, ketika ada orang yang meragukan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, saya adalah orang percaya dikatakan, saya selalu tekun berdoa, tetapi kesulitan kenapa ada di hadapan saya? Kenapa saya selalu di dalam kesulitan dikatakan? Janganlah kesulitan ini membuat kita menjadi berubah atau meninggalkan Tuhan. Tuhan tetap menyertai kita. Anak-anak terang harus menyadari itu. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita lihat bagaimana Elia, Nabi Elia, yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi balasan apa yang dia dapatkan dari kerajaan itu? Dia bahkan diancam mau dibunuh. Izebel begitu membenci dia. Jadi ketika kita katakan, saya tidak berbuat kesalahan, kenapa ada orang lain yang membenci saya? Kita ingat firman Tuhan. Para rasul yang setia memberitakan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran,
Tetapi apa yang mereka dapatkan di dunia ini, balasan dari manusia, dari orang-orang di sekitarnya, dari pemerintahan pada masa itu, bukanlah sanjungan, bukanlah pujian, bukanlah upah, tetapi mereka malah dianiaya. Mereka diburu, mereka disiksa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berjaga-jaga sebagai anak-anak terang, bukan sebagai anak-anak gelap, orang yang tertidur. Bukan seperti itu kita dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya di taman itu, berdoalah, berjaga-jagalah, agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita pun harus seperti itu. Berdoa, berjaga-jaga, agar tidak jatuh ke dalam pencobaan, tidak jatuh ke dalam jerat iblis. Karena kesulitan hidup akhirnya mengikuti apa yang diajarkan oleh dunia ini. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Anak-anak terang, kita orang percaya akan firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya, melakukannya setiap hari. Orang-orang yang demikianlah yang berbahagia. Memang tidak dikatakan di situ mereka akan berbahagia, semoga menjadi kayalah dikatakan. Tidak ada masalah lah mereka, tidak ada dikatakan itu. Orang benar itu 7 kali jatuh, 7 kali juga dia akan bangkit. Karena apa? Karena dia tahu dia harus bangkit. Karena dia tahu dia punya kekuatan di dalam Tuhan. Karena dia tahu kekuatannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi kekuatannya karena Tuhan menyertainya. Selalu tekun melakukan yang baik. Setiap hari melakukan yang benar. Menjauhkan segala godaan. Menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hidup di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Selalu mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus berjaga-jaga sebagai anak-anak terang. Waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ajaran-ajaran yang tidak sehat. Tetapi peganglah ajaran-ajaran yang benar itu. Yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Peganglah itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Ajaran yang sehat itu. Sampai akhir hidup kita. Berbahagialah mereka yang setia sampai akhir hidup mereka. Yang tetap waspada. Supaya tidak jatuh ke dalam jerat iblis. Tetapi tetap hidup di dalam kebenaran. Apapun kesulitan, apapun tantangan, apapun permasalahan yang ada di hadapannya, tetapi dia selalu melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertainya. Tuhan selalu melindunginya. Tuhan selalu menghendakinya untuk tetap setia di dalam kehidupannya. Dia tidak ikut kiri karena memang menarik hati.
Dia tidak ikut kanan karena memang menggoda hatinya. Tidak seperti itu. Dia tetap bertahan di jalan yang lurus itu, yang benar, yang diajarkan oleh para rasul, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai pada akhir hidupnya, setia selalu. Setia sampai akhir di dalam hidup sebagai anak-anak terang. Orang-orang percaya yang selalu berjaga-jaga, yang selalu waspada terhadap godaan-godaan, terhadap ajaran-ajaran yang berbeda atau tidak sehat, tetapi selalu berpegang kepada ajaran yang benar, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesuslah yang diutus ke dunia ini, Anak Allah yang tunggal, yang diutus ke dunia ini, mati, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Orang-orang yang percaya harus tetap waspada, jangan sampai jatuh ke dalam jerat iblis, kelicikan iblis dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Kita adalah anak-anak terang yang selalu waspada, berjaga-jaga di dalam Tuhan, agar kita dapat setia sampai akhir hidup kita, sehingga kita layak untuk memperoleh mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi terang, menerangi hidup kami, menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap kami, setiap jemaat-Mu, terlebih yang mengikuti ibadah pada hari ini, di dalam renungan ini, setiap kami ya Tuhan, setia di dalam hidup kami ini mengikuti Engkau, berjaga-jaga agar tidak satupun dari antara kami yang tertinggal, yang terbuang atau tertangkap oleh jerat iblis, tetapi bisa bersama-sama dengan saudara-saudara yang kami kasihi, orang tua yang kami kasihi, bersama-sama pada waktunya di surga-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Jalo pangurupion siya tuhata Yesus dapoto hagogon ato panghusun